hamil, aku juga dulu bengkak kok, badannya nggak apa-apa. Nah, padahal sebenarnya bengkak di kaki ya kan, itu wajar kalau terjadi di trimester 3. Sonora Medan. Sahabat Sonora, kapan sih waktu yang tepat kita mulai memeriksakan kehamilan dan berapa kali sih periksa kehamilan yang dianjurkan selama hamil ya? Sebenarnya banyak juga sih hal-hal yang kita ibu hamil itu wajib bertanya ya. Sepertinya kesannya agak cerewet ya kami ya. Kalau kehamilan pertama kita pasif, ya hanya menerima saja, hanya mendengarkan saja, sebenarnya kita jadi tidak punya persiapan yang maksimal gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pasiennya rame, banyak, dan ketika dokter bidan merasa kehamilan kita itu baik-baik saja, ya janin juga baik-baik saja, mungkin tidak banyak yang perlu dijelaskan panjang lebar, apalagi kalau kliennya pasif ya, tidak bertanya. Kehamilan itu kan merupakan proses yang luar biasa ya, yang menimbulkan perubahan sangat drastis ya, perubahan yang sangat signifikan pada tubuh ibu ya kan. Prosesnya juga merupakan proses yang complicated ya antara ibu dan janinnya gitu. Apalagi kalau kehamilan pertama, banyak yang harus diketahui, banyak informasi yang harus digali oleh pasangan suami istri, calon ayah dan calon ibu ya kan. Kemudian bukan berarti kalau kita nggak punya keluhan lantas nggak ada masalah, ya kan. Kadang-kadang kan sebenarnya itu ada masalah tapi kita nggak aware, kita tidak menyadari, barangkali karena kita terlalu sibuk ya kan, barangkali karena kita menganggap itu biasa aja padahal sebenarnya tidak biasa gitu kan ya. Contohnya misalnya ketika hamil terus ibu mengalami bengkak di kaki ya kan, atau bengkak di tangan. Nah, informasi dari keluarga, misalnya dari orang tua, dari ibu mertua, dari saudara yang sudah lebih dulu hamil mengatakan, ya biasalah namanya kita hamil, aku juga dulu bengkak kok, badannya nggak apa-apa. Nah, padahal sebenarnya bengkak di kaki ya kan, itu wajar kalau terjadi di trimester 3. Tapi kalau terjadinya terlalu cepat, terlalu awal, itu merupakan tanda-tanda preeklamsi. Barangkali terkait dengan tekanan darah ibu yang tidak stabil. Nah, ini kadang-kadang kan tekanan darah kita tinggi atau turun, kita kadang-kadang suka nggak nyadar juga kan, benar nggak? Nah, gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak punya keluhan berarti tidak ada masalah gitu. Apalagi kalau masalahnya di dalam tubuh ya, dalam kandungan misalnya. Ya kita tidak, ketika janin kita ternyata mengalami kelainan kongenital misalnya. Apa itu kami? Cacat. Ya, pertumbuhan yang tidak sempurna mengakibatkan kecacatan. Itu kan kadang-kadang ibu tidak merasakan keluhan apa-apa ya, kan? Atau misalnya ketubannya kurang banyak gitu. Nah, hal-hal yang terjadi dan mengganggu janin ini kadang-kadang tidak semua bisa dirasakan oleh ibu. Nah, itu makanya penting sekali melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai dengan jadwal. Bahkan bisa lebih sering kalau seandainya dokter menyampaikan bahwa kondisi tubuh kita tidak terlalu sehat, itu mungkin bisa lebih sering, bisa lebih dari 6 kali yang tadi saya sebutkan di awal. Termasuk juga mengalami morning sick yang tidak biasa. Ya, morning sickness itu kan biasa kalau misalnya terjadinya hanya di pagi hari saja ya, ketika awal-awal bangun ya, mulai beraktivitas. Tapi kemudian menjelang siang kita sudah beraktivitas seperti biasa, biasanya gejalanya sudah berkurang ya kan. Tapi kan ada orang yang morning sickness-nya itu terlalu berat sampai dia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah sekalipun. Nggak bisa nyapu, nggak bisa sekedar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan pun sudah tidak sanggup. Nah, ini bukan hal yang biasa. Ini harus segera dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan. Jadi kadang-kadang itu tadi keseringan sih begitu Mbak Rin, keseringan sih begitu ya, apalagi kalau hamil pertama ya, kadang kita kan lebih banyak bertanya kepada keluarga, kepada teman gitu ya, yang sama-sama pengetahuannya juga awam sekali gitu ya, dan menganggap itu, dan ketika mereka mengatakan itu hal yang lumrah, itu hal yang normal, nah jadi mengurungkan niat untuk periksa ke tenaga kesehatan.
0819131130 sekian. Istri saya mengalami kehamilan, tapi ketika bulan ke-8 Iya. ternyata bayinya meninggal di dalam kandungan. Apa yang salah? Bagaimana seharusnya melakukan pemeriksaan kali gitu ya, Iya. Pak ya? Itu namanya KJGK ya, kematian janin dalam kandungan. Nah, itu memang bisa terjadi secara tiba-tiba ya, tapi juga banyak yang sebenarnya bisa terpantau jika pemeriksaannya sebelumnya itu rutin. Ini kan Bapak yang bertanya kan tidak menjelaskan kepada kita ya, tidak menjelaskan periksa hamilnya bagaimana, sudah berapa kali, kemudian apa riwayat penyakit istrinya, ya kan, apa keluhan atau masalah yang dialami istri selama 8 bulan kehamilan, ya, apakah baru melakukan perjalanan jauh, misalnya naik pesawat dan sebagainya. Nah, ini kan tidak diceritakan secara detail ya. Tapi tadi kan pertanyaan di ujung kalimat, di akhir kalimat kan bertanya bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan hamil yang benar gitu, supaya hal tersebut ketika hamil berikutnya tidak terjadi lagi, mungkin begitu maksud si Bapak ya. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal, pemeriksaan hamil yang baik itu adalah sesegera mungkin ketika kita menyadari sudah terlambat haid, ya kan? Walaupun kita belum melakukan tes pack mandiri di rumah, ya. Kemudian setelah itu, nah itu tadi makanya ini kita mau bahas nih, apa sih yang sebaiknya atau yang perlu kita tanyakan ketika kita konsul dengan dokter dan bidan, supaya kita bisa membantu kita untuk lebih Menggali, ya. lebih menyadari dan lebih bisa melakukan upaya yang maksimal supaya hamil kita berjalan dengan baik, ibunya sehat, lahirnya juga bayinya sehat. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah periksa hamil sedini mungkin, kemudian dengan jadwal yang teratur, ya, rutin melakukan USG, ya. Kemudian juga harus aktif bertanya gitu, karena kan kadang-kadang dokter atau bidan tidak tahu kan riwayat kesehatan kita kalau kita tidak bercerita gitu, ya kan. Jadi walaupun mereka tidak bertanya, tidak ada salahnya diceritakan. Saya selama ini terbiasa nih dok, contoh ya, saya itu punya satu penyakit nih dok ya, sebutlah penyakit apa, dan saya terbiasa mengkonsumsi obat ini kalau penyakitnya kambuh. Aman gak nih dok saya konsumsi? Nah ini kan kadang-kadang kalau misalnya dokter atau bidan tidak menggali riwayat kesehatan kita selama ini ya, nah ini kan bisa lolos ya, jadi tidak ketahuan gitu. Padahal mungkin sebenarnya obatnya ini perlu diganti misalnya. Karena kalau tetap minum obat yang sama bisa mengganggu kehamilan, bisa mengganggu ibu dan janin dalam kandungan ibu. Nah, hal seperti itu. Atau misalnya terbiasa bekerja ya, ibu yang bekerja misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang ternyata beresiko, tapi karena kita nggak nanya, nggak dikasih tahu dokter, tidak ya, digali, ternyata pekerjaan itu berbahaya, riskan, resikonya tinggi misalnya gitu. Misalnya bekerja di laboratorium, ya kan, biasa kontak dengan obat-obatan, bahan-bahan kimia. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya perlu kita sampaikan, perlu kita ceritakan walaupun tidak ditanya atau tidak digali seperti itu. Kan kadang-kadang kan pertanyaan cuma ibu kerja, iya. Nah, tapi kan kerjaannya apa kadang-kadang kan tidak tergali dengan dalam ya, kecuali kita bercerita atau bertanya. Kuncinya itu tadi sih, periksa hamilnya sedini mungkin, jadwalnya teratur, aktif bertanya, ya kan, kemudian melakukan semua apa yang disarankan oleh dokter.